guys, welcome to Enetek ID. Kali ini akan membahas iOS 16, yaitu sudah muncul public betanya bagi kalian yang ingin mencoba beta iOS 16 untuk HP kalian. Jadi memang untuk saat ini, kalau sudah public beta muncul, otomatis ada feel lebih aman, walaupun beta, tetapi setidaknya ini sudah untuk public, yang biasanya disiapkan oleh Apple untuk iOS 16 ini, yang sebelumnya pasti akan khusus untuk developer saja. Kali ini akan disesuaikan untuk public beta pertama, yaitu sama dengan developer beta 3 yang di-revise. Jadi developer beta 3 juga mendapatkan update terbaru dengan build number berbeda di sini, yang sebelumnya belakangnya G, sekarang 20A5312J untuk yang iOS 16 developer beta 3, sama juga dengan public beta yang pertama. Untuk saat ini terkait aman atau enggaknya, khususnya dengan public beta 1, overall aku bisa katakan aman, tapi juga enggak, karena ini masih beta, cukup banyak sekali bugnya yang sudah ditemukan oleh Apple tapi masih belum di-fix, serta experience-nya yang menurutku masih tergolong oke sih. Jadi kalau misalnya memang kalian gunakan ke HP utama, aku balikan lagi ke kalian, nggak recommended, tetapi aku bisa katakan ini cukup aman kalian gunakan. Suggestion-nya pertama terkait ini adalah kalian harusnya backup terlebih dahulu untuk data kalian. Jadi kalau ada apa-apa nih, misalnya data hilang dan lain-lain, kalian masih punya data kalian di laptop kalian, kalian bisa masukkan lagi ke iPhone kalian, jadi kalian tidak akan kehilangan data-data penting, khususnya bagi kalian yang ingin mencoba iOS 16 di HP utama kalian. Jadi benar-benar hati-hati. Nah, kalian bisa langsung saja buka di beta.apple.com, jadi kalian dapat mencoba untuk beta, khususnya dengan public beta yang lebih aman, untuk mendapatkan fitur-fitur terbaru di iOS 16, serta dari beberapa masalah yang mungkin ada di developer beta sebelumnya biasanya sudah sedikit lebih baik, lebih improve, lebih aman digunakan untuk umum. Yang pertama akan bahas terkait bank terlebih dahulu, karena cukup banyak ya yang pastinya tanya. Yang aku gunakan di sini kalau kalian lihat adalah BCA Mobile. BCA Mobile yang pertama, ketika kalian update dari iOS 15 ke iOS 16 untuk yang beta ini, adanya aktivasi ulang. Jadi kalian harus aktivasi ulang lagi, maksimalkan bisa kalian gunakan di iPhone dengan iOS 16, tapi aman sih, nggak masalah. Nah, ini kalau misalnya My BCA, ini aku waktu itu perlu delete lalu download lagi karena bagi banget nggak bisa sign in. Nah, ketika itu aku harus aktivasi ulang, telepon BCA lagi untuk mengaktifkan My BCA aku di iOS 16 yang terbaru ini. Tapi overall nggak masalah, setelah sudah aktivasi semuanya berjalan cukup lancar. Dan mungkin bug-bug kecil kadang misalnya otomatis ketutup, itu normal lah dengan iOS 16 beta ini. Lalu beberapa yang kalian lihat di sini, misalnya kalian menggunakan toko kripto, iPod, itu semuanya juga masih aman, tidak ada masalah sih. Aku tidak menemukan masalah yang cukup besar atau yang mengganggu terkait aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, lalu misalnya ada lain, aku menggunakan One Mobile juga aman, overall nggak masalah. Bagi kalian yang punya experience lain nih yang sudah mencoba iOS 16 beta, bisa share di kolom komentar, misalnya Mandiri atau bank-bank lain yang kalian gunakan. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga di sini. Sekarang masuk ke bagian aplikasi-aplikasi umum nih. Contohnya misalnya ada Instagram, Twitter, Line, YouTube, lalu ada WhatsApp, Gmail, semuanya, TikTok juga. Aku overall menggunakannya nggak ada masalah. Upload foto video yang biasanya trouble ya, terkadang di iOS 15 beta dulu, aku ingat tahun lalu, di iOS 16 beta ini nggak masalah upload, misalnya kalian mau high definition pun nggak masalah jika kalian memang sering untuk daily kalian misalnya upload foto video di Instagram, sosial media, TikTok, aman-aman saja. Yang cukup mengganggu misalnya contoh nih, Instagram kadang otomatis bisa nge-close sendiri, yaitu umum ya, karena ini masih beta dan juga penyesuaian dari aplikasi dan juga dengan iOS 16-nya. Kalian pastikan aja ke App Store, kalian aplikasi-aplikasi ini pastikan update terus, karena adanya update terbaru. Aplikasi-aplikasi para developer juga menyesuaikan ke iOS 16 yang terbaru untuk siap ready launching di iOS 16 pada bulan September nanti. Jadi pasti akan ada penyesuaian optimisasi agar mendapatkan hasil yang maksimal, experience yang baik di iOS 16. Tapi kalau misalnya sampai benar-benar parah, biasanya sih aku delete aplikasinya, aku download ulang, kadang bisa membantu. Tapi terkadang juga tidak ada perbedaan karena memang dari bug aplikasi ataupun dari iOS 16 itu sendiri. Jadi tergantung lah, kalian bisa menyesuaikan, kalian bisa coba-coba memaksimalkan ya, karena sekali lagi ini masih beta. Lalu untuk streaming music, aku menggunakan Apple Music, tidak ada masalah. Overall aku gunakan mendengarkan lagu. Awal-awal sih di beta yang sebelumnya ya, ini cukup parah. Sering misalnya aku lagi ngeplay lagu, misalnya aku lagi ngeplay, itu terkadang tiba-tiba otomatis bisa mati sendiri atau kadang bahkan nge-close sendiri Apple Music-nya. Jadi agak mengganggu sih waktu itu. Apalagi aku misalnya menggunakan Bluetooth earphone, tiba-tiba mati, tidak ada apa-apa.
ini sangat mengganggu. Tapi untuk update terakhir di beta 3 yang aku sudah gunakan 1 minggu terakhir, iOS 16 untuk public beta ataupun dengan beta 3 revise, ini juga sudah oke sih. Aku tidak menemukan masalah yang signifikan terkait lagu. Fitur yang cukup menarik menurutku baru di iOS 16 public beta atau developer beta 3 adalah sekarang ini otomatis akan jadi musik seperti ini. Jadi album artnya akan full jadi wallpaper di lock screen tepatnya, lalu di bagian bawah akan ada seperti widget untuk music. Jadi cukup baru, tidak pernah muncul di sebelumnya, dan ini baru hadir di update versi kali ini, dan pastinya akan datang dan terus improve ya di iOS 16 yang akan launching untuk umum. Lalu masuk ke bagian kamera. Untuk terkait kamera, terkait video, semuanya aman sih. Aku mencoba kamera, tidak ada masalah. Untuk foto, video, semuanya settingannya tidak ada masalah juga, aman-aman saja. Jadi oke lah, tidak masalah untuk kamera aplikasinya. Lalu masuk ke bagian baterai. Jadi baterai overall awal-awal cukup masalah ya di beta 1, beta 2, tapi terakhir di beta 3, 1 minggu terakhir aku tidak merasakan panas yang aneh. Jadi overall oke. Lalu penggunaan baterai juga oke. Aku coba cek, tunjukkan ke kalian sebentar. Ya, bisa kalian lihat penggunaanku sehari-hari overall oke. Dengan penggunaan misalnya 6 sampai 8 jam, 9 jam, aku menggunakan tidak sampai 100%. Jadi ini di 13 Pro Max otomatis dengan baterai yang paling besar yang ada di iPhone. Tapi overall sih dengan yang aku dapatkan, dengan aku ingat misalnya menggunakan di iOS 15 sebelumnya, ini nggak masalah. Jadi dalam arti ini masuk dalam taraf oke. Hanya saja aku tidak bisa klaim dengan iPhone-iPhone yang misalnya seri lebih lama karena adanya penyesuaian, dan biasanya pastinya akan baterainya lebih boros ya, karena dengan beta biasanya lebih membutuhkan power yang lebih besar, adanya bug dan juga penyesuaian terkait baterainya. Yap, itu aja untuk iOS 16. Jadi secara keseluruhan kali ini betanya cukup aman, tetapi aku katakan sekali lagi bahwa ini nggak recommended untuk HP utama sih. Sekali lagi ya, apalagi kalau kalian jarang sekali otak-atik atau sering ngubah-ngubah setting iPhone kalian. Tapi balik lagi, kalau kalian memang pingin, sudah nggak sabar menggunakan S16 supaya terasa baru, balik lagi ke kalian. Lalu misalnya kalian menemukan beberapa bug dan ingin kalian memberikan feedback, masuk ke feedback app. Ini bisa kalian kasihkan feedback untuk memberikan hasil yang maksimal di update selanjutnya. Dan ini kalau misalnya kalian lihat ya, ini sebenarnya masalahnya masih sangat banyak. Kenapa aku nggak rekomen? Ini bisa kalian lihat known issue-nya ini ya sangat-sangat banyak. Jadi benar-benar kalian harus hati-hati sih. Memang beberapa hal tidak terlalu mengganggu atau mungkin terlalu terkait developer, tetapi secara umum pasti ada beberapa hal yang mungkin akan mengganggu kalian terkait beta 3 atau public beta pertama yang muncul saat ini. Aku di sini ingin sharing sedikit sih dari beberapa fitur yang mungkin kalian juga sudah tahu ya. Jadi untuk iOS 16 ini apa aja sih yang menarik dari menurutku setelah aku gunakan selama 3 seri beta 1, beta 2, beta 3 ya. Yang pertama pastinya terkait lock screen. Jadi pertama lock screen-nya cukup menarik dan memang sangat oke ya menurutku, karena ini yang biasanya kita sering lihat. Otomatis setiap hari kita akan lihat lock screen kita. Kita akan lihat pertama, ini wallpaper-nya. Karena ini bisa melihat dengan machine learning, ini bisa kalian lihat kepalanya Spider-Man di bagian depannya, lalu ada jamnya baru wallpaper-nya. Jadi ini memang salah satu hal yang mungkin cukup tidak terlalu besar, tetapi sangat menarik sih. Ini kalian bisa tahan, kalian bisa cek lock screen kalian bisa sesuaikan nih, misalnya kalian kerja, kalian mau yang fokusnya yang don't disturb untuk yang lock screen ini. Jadi otomatis ketika kalian buka lock screen ini akan otomatis ke don't disturb. Jadi sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan sih. Misalnya lalu untuk widgetnya juga berbeda. Ini kalian misalnya menggunakan umum, kalian bisa tambahkan widget di sini custom. Lalu kalian bisa tambahkan misalnya ada reminder, kalender, semuanya yang umum sih biasanya dari Apple sendiri bisa kalian tambahkan di widget sini. Cuman kalau kalian tambahkan otomatis biasanya tidak akan ada bagian foto yang timbul atau lebih di bagian atas daripada jamnya ya, karena memang ini khusus untuk bagian atas saja, bagian jam dan juga kalender, serta kalian bisa tambahkan juga untuk reminders, kalender, semuanya bisa di bagian atas ini. Selanjutnya menurutku yang menarik, hal kecil sih ini ya, ada di Android juga tapi akhirnya datang di iOS, yaitu tentang haptic feedback yang muncul untuk keyboard. Jadi sekarang sound and haptics. Lalu kalian bisa pilih nih, ini ada keyboard feedback, sekarang ada haptiknya. Haptik ini ada getarannya, jadi ketika kalian ngetik, otomatis akan ada vibration kecil. Jadi ini juga hadir akhirnya di iOS 16. Kalau kalian yang suka, misalnya nggak suka dengan sound ya, selalu kalian silent, tapi kalian ingin mendapatkan feedback keyboardnya, kalian bisa nyalakan, kalian bisa waktu ngetik, kalian bisa menyesuaikan, ada feel feedback yang dikeluarkan dari iPhone kalian. Jadi hal kecil yang menurutku unik juga dan menarik sih. Aku suka kalau di Android pun aku nyalakan. Lalu misalnya bagian search-nya sekarang juga ini hal kecil tapi sangat berguna menurutku terkait search sekarang di bagian bawah ya. Jadi langsung tap aja kalian mau search apa, YouTube,
aplikasi-aplikasi lain semuanya akan langsung muncul di sini. Jadi menurutku oke banget untuk penempatannya, dan sekarang otomatis langsung di bagian atas keyboard. Menurutku ini hal kecil tapi oke. Ini bisa kita dapatkan juga di Safari. Ini Safari, beta profile, semuanya langsung di bagian bawah. Menurutku oke sih, nyaman-nyaman aja aku dengan UI yang ada di iOS 16 kali ini. Lalu yang menarik adalah terkait foto, ini juga banyak sekali. Terkait tadi untuk lock screen, machine learning-nya, ini sebenarnya terkait fotonya juga. Kalian bisa tahan, kalian bisa ambil foto Spider-Man-nya ini otomatis, lalu kalau misalnya posting di bagian Twitter nih, misalnya aku masuk ke Twitter, kalian bisa taruh, ini langsung backgroundnya hilang otomatis. Jadi benar-benar menyesuaikan walaupun nggak sempurna ya, tapi secara overall hanya dengan beberapa detik saja ini bisa mengambil foto-foto. Ini menurutku sudah sangat-sangat baik. Lalu kalau kalian ingat terkait live text, jadi live text kan untuk foto kalian bisa ngambil teksnya, kalian copy. Sekarang ada live textnya untuk video, jadi contoh ini video lagi nyala, aku bisa pause, aku bisa ambil teksnya di sini, aku bisa copy, aku mau copy, lalu aku paste di bagian Twitter, semuanya bisa jalan otomatis. Jadi walaupun kalian ini video ya, sebelumnya hanya khusus foto, sekarang video pun bisa. Jadi menurutku ini sangat menarik dan sangat berguna ya dalam hal-hal tertentu. Ini untuk aku pribadi sih, biasanya aku gunakan, aku pause, aku butuh ini ngambil teksnya, aku tahan, aku ambil, aku copy, lalu paste ke misalnya Twitter atau chat-chat lain yang aku butuhkan untuk menggunakan copy dari teks, foto ataupun video. Jadi sangat menarik di iOS 16 kali ini. Baik, itu aja sih yang ingin share tentang iOS 16. Jadi memang ini terkait amannya, overall aman. Silahkan kalian ke public beta, aku kasih linknya di description di bawah. Lalu juga untuk backupnya, pastikan backup dulu di PC kalian, laptop kalian supaya lebih aman overall, jadinya data-data tidak hilang. Kalian ada cadangan data, semuanya kalian bisa gunakan dengan aman, nyaman, dan kalian bisa juga merasakan iOS 16 terbaru di iOS 16 public beta yang pertama. Baik, itu aja. Bagaimana menurut kalian tentang iOS 16? Langsung saja komen di bawah, ataupun ada feedback, ataupun juga ada yang ingin share nih pengalaman kalian dan kekurangan-kekurangan yang misalnya kalian terganggu dengan aplikasi tertentu di iOS 16 ini, langsung saja komen. Jadi kita bisa sharing dan tahu nih kira-kira mungkin masih mengganggu atau enggak. Jadi bagi teman-teman yang belum update, bisa sabar dulu menunggu public beta yang selanjutnya, ataupun menunggu sampai public release-nya. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.